Yakobet untuk bisa maju ke depan. Kita akan sama-sama dukung dalam doa. Firman Allah yang kita yakini dari Gereja Pantai Kosta di Indonesia, anak kecil tidak dibaptis tetapi diserahkan kepada Tuhan, dan ini yang akan dilakukan oleh pasangan suami istri yang akan menyerahkan putra terkasih yang adalah karunia Tuhan untuk diserahkan kepada Tuhan. Sesuai dengan dasar dari firman Allah yang terambil dari Markus pasalnya yang ke-10 ayat 13 dikatakan demikian. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, dia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Jadi Allah, Yesus Kristus sangat peduli dan mengasihi anak-anak. Walaupun terkadang murid-murid katakan hanya mengganggu, ribut, tetapi justru dia memberikan pengarahan bahwa kita perlu seperti anak-anak yang masih polos, yang tidak punya dendam, yang belum memiliki amarah seperti orang-orang dewasa. Nah, hari ini oleh keluarga Bapak Galan Aji Pamungkas dan Ibu Hani Yakobet menyerahkan putra terkasihnya kepada Tuhan, yaitu Jason Dominic Lau, untuk Tuhan yang akan membimbing, Tuhan yang akan menolong. Mari kita bangkit berdiri dan juga kedua orang tua berdiri, kita nyanyikan pujian.
Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Seorang anak sudah diserahkan di dalam kerajaan Allah. Selamat buat Bapak Alan dan Ibu Feni. Sekarang resmi dipanggil Bapak dan Ibu. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Kita mau angkat satu pujian Hosana bagi anak domba. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami. Terima ya Tuhan, pujian penyembahan kami. Biar kiranya berkenan di pemandangan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan, karena Engkau sudah menyelamatkan kehidupan kami. Berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya, bagi
bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Allah. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Allah. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Allah. Haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah sang raja. Haleluya, haleluya, bagi anak domba Tuhan kami Yesus Kristus. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima penyembahan kami ya Tuhan. Umat-Mu yang sudah Engkau tebus, mari Tuhan beracara ibadah kami yang kedua ini Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu hadirat-Mu Tuhan, memenuhi hati kami semuanya. Sehingga saat kami pulang nanti tidak sama saat kami datang ya Tuhan. Kami akan pulang dengan penuh sukacita. Kami akan pulang dengan sorak-sorai. Kemenangan ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai kami semuanya ya Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Sudah 15 hari ini kita meninggalkan tahun 2022. Pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan di tahun 2022. Biarlah kiranya memberikan kekuatan kepada kita. Kita mau memandang di tahun 2023 ini sampai akhir tahun nanti. Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Lupakan yang telah lalu. Mari berjalan bersama dengan Tuhan. Mau setia akan panggilan Tuhan. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia akan panggilan-Mu, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan.
memandang Tuhan Yesus. Bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia akan panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus. Bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau saja dan panggilanmu, Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu. Ku mau setia dan panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu. ku mau setia Dan panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan. Sekali lagi ku mau setia, ku mau setia kan panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu. Kau kan sempurnakan pekerjaanmu. Kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis tentang, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus,
di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Panggil namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus Menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Sepanjang tahun 2023, panggil nama Yesus di dalam setiap langkah kehidupan kita. Maka kita akan finish, kita akan mengakhiri tahun 2023 dengan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Amin. Akan memberikan korban pekerjaan Tuhan. Petugas mempersiapkan diri, nanti singer menyanyikan satu pujian harapan.
Namamu berkuasa. Namamu berkuasa, Sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Tidak akan pernah gagal rencananya Tuhan di dalam kehidupan kita sepanjang kita mengikuti jalannya. pernah gagal. Rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan tak pernah gagal rencana-Mu di dalamku, kuasa-Mu sempurna. Harapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan di dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang mau menandakan kebenaran ini. Ku percaya, Haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan menjadi pengharapan kami. Percaya bahwa Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Kami sudah memuji, mengagungkan, membesarkan nama Dikau. Lihat pujian yang kami sudah naikkan ke hadapan hadirat-Mu.
Dan kami yakin percaya bahwa pujian yang kami naikkan itu boleh menjadi dupa yang berbau harum, yang boleh menenangkan hati daripada Tuhan. Bahkan menarik hadirat-Mu Tuhan turun atas kami, menguasai kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau dengar sebagian daripada firman-Mu, mari Tuhan berfirmanlah bagi kami lewat bibir mulut hamba-Mu dengan pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Sehingga setiap kata-kata hamba-Mu Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih Engkau kuasai kami Tuhan. Dan juga ruangan ini dengan Roh Kudus-Mu yang melayang-layang ya Bapa. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, kami sambut firman Allah di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih buat kebaikan, kemurahan daripada Tuhan. 15 hari Tuhan sudah bawa kita masuk di dalam tahun 2023 ini. Saudaraku, rasanya belum terlambat saya mengucapkan selamat tahun baru. Karena saya tanggal 1 dan tanggal 8 tidak ada di Yogyakarta berhubung karena Tuhan panggil orang tua saya atau bapak saya pada usia 83. Yaitu tepatnya tanggal 31 Desember 2022. Sehingga kami harus kembali ke Sumatera Utara. Dan baru kali ini boleh beribadah di dalam minggu yang ketiga ini. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kita akan sama-sama masuk dalam firman Tuhan. Kita akan buka di dalam Kejadian pasal yang ke-16. Kejadian pasal yang ke-16 ayat 1 mulai, saya akan baca cukup panjang ayat firman ini. Kejadian 16 ayat 1 mulai, demikian judul perikopnya adalah Hagar dan Ismail. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah nonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu dibawa kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menyamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu.
Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman itu kepadanya dengan sebutan engkaulah El-Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai-Roi, letaknya antara Kades dan Beret. Saya akan baca ulang ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El-Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Saudaraku, tema besar kita di dalam bulan Januari ini adalah akulah Tuhan. Dan subtemanya Allah yang melihat. Saudara, di dalam pembacaan itu tadi kita melihat bagaimana penderitaan yang dialami oleh Sarai. Dan juga Hagar, bahkan juga Abraham sama-sama mengalami penderitaan. Dan kita melihat saudaraku bahwa penderitaan itu datangnya adalah oleh sebab ulah mereka sendiri. Oleh sebab perbuatan mereka sendiri. Akhirnya mereka mengalami penderitaan. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Hal ini boleh membawa kita kepada suatu pengertian bahwa jikalau ada penderitaan kita alami saat ini, mari coba kita mau introspeksi diri. Kenapa penderitaan itu kita alami dalam kehidupan kita? Jangan-jangan penderitaan itu kita alami adalah oleh sebab ulah kita sendiri, oleh sebab kesalahan kita sendiri. Atau mungkin juga penderitaan itu kita alami oleh sebab orang lain. Yang kita juga bisa lihat bersama-sama di sini, saudaraku yang kekasih. Lalu sebab itulah Bapak Ibu saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kita mau mengatasi apabila penderitaan itu datang dalam kehidupan kita. Jikalau saat ini saudara mengalami penderitaan, apa yang kita harus lakukan? Apa yang kita harus perbuat di dalam menghadapi penderitaan itu? Ada 3 langkah yang kita mau dapat lakukan di dalam menghadapi penderitaan yang kita alami. Yang pertama adalah bangun kesadaran bahwa penderitaan itu dekat dengan kehidupan kita. Saudara, kita tahu bahwa penderitaan itu datang diawali ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Sejak itulah penderitaan itu menjalar terus sampai kepada kehidupan kita saat ini. Itu sebabnya saudaraku, mari kita bangun kesadaran bahwa di sekeliling kita itu ada senantiasa penderitaan. Itu akan membawa kita lebih berhati-hati di dalam melangkah, di dalam mengambil sikap, di dalam melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Saudaraku, Abram, Sarai dan Hagar, seorang atau orang yang beriman kepada Tuhan. Tetapi kita melihat bagaimana mereka mengalami penderitaan oleh sebab ulah mereka sendiri. Saudara. Kita tadi membaca dan kita ikuti tadi dalam pembacaan itu bagaimana Sarai yang tidak sabaran menanti janji daripada Tuhan. Sebenarnya jikalau kita melihat di dalam pasal yang ke-15, Tuhan telah berjanji bahwa akan memberikan anak kepada Abram lewat istrinya sendiri yaitu Sarah. Namun di dalam pasal yang ke-16 ini kita melihat bagaimana Sarai tidak sabaran menanti janji itu dikabulkan atau direalisasikan di dalam kehidupannya.
Sehingga dia mencoba dengan pemikirannya sendiri. Dia mencoba dan mencari jalan keluar, yaitu dengan memberikan Hagar budaknya untuk dihampiri oleh suaminya Abraham. Saudaraku, memang adat istiadat bangsa Israel, hal ini bisa dibenarkan. Jikalau Hagar nanti melahirkan anak, maka anak itu dianggap anak daripada Sarai sendiri. Nah, dari pemikiran inilah Sarai bertindak. Memberikan Hagar yang adalah budaknya sendiri untuk diberikan kepada Abraham. Dan kita lihat di sini Abraham tidak berpikir panjang. Mungkin juga dia berpikir, kalau saya tidak menuruti perkataan daripada istrinya yaitu Sarai, bagaimana perasaannya? Tentunya Sarai akan terluka hatinya. Padahal dia sangat mencintai Sarai. Kemungkinan inilah yang membawa akhirnya Abraham mengambil Hagar dan menghampirinya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tetapi dengan perbuatannya ini, dengan apa yang dilakukan oleh Abraham ini telah membawa masalah. Telah membawa problema di tengah-tengah keluarga yang tadinya bahagia, yang tadinya tenang, aman. Tiba-tiba bergejolak. Apalagi setelah Hagar tahu bahwa dia mengandung. Dia mencemooh nonyanya. Yang tadinya dia hormati, yang tadinya dia taati. Tetapi begitu dia tahu dia mengandung, dia hamil, dia tidak lagi menghormati Sarai yang notabene adalah nonyanya sendiri. Nah, saudaraku, ini yang tidak disadari oleh Sarai sebelumnya. Tetapi dengan dia berbuat begitu, akhirnya dia mengalami penderitaan. Saudara, ketika dia alami penderitaan itu, dia menuntut kepada Abraham suami. Ini tanggung jawabmu. Bukankah aku yang sudah menyerahkan Hagar untuk engkau hamil? Tetapi begitu dia tahu dia hamil, begitu dia tahu mengandung, coba lihat bagaimana perlakuannya kepada diriku. Sarai bilang, saudaraku, kepada Abraham suami. Dan Abraham berkata, Hagar itu ada di bawah kuasa. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ini yang perlu kita sadari bahwa di sekeliling kita itu ada banyak pergumulan, ada banyak penderitaan, ada banyak persoalan. Kalau kita tidak hati-hati di dalam melangkah, bisa membawa kita masuk di dalam penderitaan. Belum lagi kalau iblis yang bekerja sebagaimana Petrus katakan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling bagaikan singa yang mengaum. Nah, saudara, penderitaan itu akhirnya dialami Abraham, Sarai, dan Hagar. Tiga-tiganya mereka mengalami penderitaan. Itu sebabnya saudaraku, langkah yang kedua adalah kita harus hadapi penderitaan itu dengan berani.
Hadapi penderitaan itu. Jangan lari daripada penderitaan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Sarai ketika dia mengalami akan cemoohan, akan pandang rendah daripada Hagar. Dia menindas Hagar. Dia tidak rela diperlakukan oleh budaknya itu seperti itu. Itu sebabnya dia menindas, dia melakukan perlakuan sewenang-wenang dengan Hagar. Sementara itu Abram, dia lari dari penderitaan yang dialami dengan menyerahkannya kepada Sarai. Itu hambamu. Engkau berkuasa berbuat apa yang kau pandang baik bagi dia. Dia tidak mau menghadapi penderitaan itu dengan berani. Tetapi dia melemparkannya kepada Sarai istri. Sedangkan Hagar, dia akhirnya meninggalkan Sarai dan Abram suaminya dan tinggalkan rumah. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ini memberikan suatu pelajaran yang indah dalam kehidupan kita. Mari saudaraku, manakala saat ini kita menghadapi penderitaan, persoalan, masalah, entah masalah pribadi, dalam keluarga, di dalam pekerjaan kita, jangan lari, tetapi hadapi persoalan itu, hadapi masalah itu dengan berani. Karena ketika kita menghadapi persoalan masalah itu dengan berani, maka di sanalah campur tangan Tuhan akan berlaku. Di sanalah Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita sehingga kita mampu di dalam menghadapi persoalan, masalah, penderitaan yang kita alami. Saudara, ketika Hagar dia melarikan diri, dia mengalami penderitaan yang lebih lagi, saudara. Dia harus melintasi padang gurun. Sampai akhirnya malaikat Tuhan hampiri dia dan berkata, "Dari mana engkau datang? Dan mau kemana?" Lalu Hagar menjawab, "Aku melarikan diri dari nonyaku Sarai dan akan pergi tinggalkan." Tapi Tuhan katakan, "Kembali, pulang. Biarlah engkau ditindas." Dengan perkataan lain, Tuhan mau Hagar itu menghadapi penderitaan itu dengan berani. Dia mau menghadapi persoalan itu dengan berani. Jangan melarikan diri dari persoalan, masalah, penderitaan yang dialami. Tapi kamu harus berani hadapi, biarkan dirimu ditindas. Dan Tuhan berjanji, aku akan membuat bahwa dari keturunanmu ada bangsa yang besar akan muncul. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, seperti saya katakan tadi, manakala di antara kita yang ada pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, ada mengalami penderitaan, masalah, persoalan, jangan sekali-kali melarikan diri dari persoalan, masalah, penderitaan yang ada itu, tapi hadapilah dengan berani. Dengan kita menghadapi dengan berani, maka di sanalah saudaraku kita akan melihat akan pertolongan yang daripada Tuhan. Saudara, dalam 1 Korintus 10 ayat 13 katakan oleh firman Tuhan di sana, pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan. Kita melihat di sini bagaimana ketika Tuhan mengizinkan pencobaan datang dalam kehidupan kita,
pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita, dikatakan oleh firman Tuhan. Dan yang lebih lagi luar biasa adalah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia dan adil. Sehingga Dia akan memberikan jalan keluar atas kehidupan kita. Sehingga kita boleh mengalami kemenangan di dalam menghadapi persoalan yang ada. Saudaraku. Dan langkah yang ketiga, apa yang kita mau lakukan adalah percaya Tuhan melihat dan akan bertindak. Saudara, percaya Tuhan melihat, Tuhan mengerti, Tuhan mengetahui apa yang sedang kita alami, apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak ada suatu pun yang Tuhan tidak tahu. Dia mengerti, Dia melihat, Dia mengamati kehidupan kita. Dan tidak berhenti sampai di situ, saudaraku. Tetapi Dia yang akan bertindak, Dia yang akan menyatakan pertolongannya. Sehingga kita benar-benar rasakan bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kehidupan kita. Saudaraku, sering kita mengalami kelemahan ketika kita menganggap bahwa persoalan itu begitu besar. Dan seolah-olah kita dibiarkan Tuhan bergumul dengan persoalan masalah penderitaan yang ada. Padahal sebenarnya Tuhan itu tidak pernah biarkan kita bergumul seorang diri dalam menghadapi persoalan masalah penderitaan yang kita hadapi. Justru di dalam persoalan masalah penderitaan yang kita alami itu, Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetapi yang sering kali kita lupakan, kita abaikan, sehingga akhirnya membawa kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Membawa kita tidak puas dengan apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Tapi coba kita lihat tadi Hagar, justru dalam penderitaannya lah akhirnya dia bertemu dengan Tuhan. Tuhan kuatkan dia, Tuhan teguhkan hati. Bahkan melalui pertemuan itulah Hagar imannya bertumbuh. Sehingga akhirnya dia berani kembali ke rumah Abram. Menghadapi semua persoalan yang harus dihadapi. Kita lihat saudara, bagaimana Tuhan nyatakan pertolongannya di dalam kehidupan. Saudaraku, kalau kita membaca ayat 13 dan 14 dari Kejadian pasal yang ke-16 tadi, di sana dikatakan oleh firman Tuhan. 16 ayat 13 dan 14, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman itu kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah Eroi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roi, letaknya antara Kades dan Bere. Saudara, ini pernyataan daripada Hagar setelah pertemuannya dengan Tuhan. Dia baru sadari bahwa Tuhan itu memperhatikan hidupnya, bahwa Tuhan itu melihat kehidupannya. Tetapi bukan hanya melihat, memperhatikan, tetapi juga bertindak, menyatakan pertolongannya di dalam kehidupannya. Dan hal yang sama Tuhan juga akan lakukan dalam kehidupan kita. Dia memperhatikan kehidupan kita saat ini, apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita pergumulkan saat ini. Tuhan melihat. Dan Tuhan mau nyatakan pertolongannya. Tetapi syaratnya adalah percaya Tuhan. Itu. Percaya Tuhan. Bahwa Dia akan menyatakan pertolongannya atas kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saudara,
Ayub di dalam penderitaannya yang begitu luar biasa. Semua yang ada padanya habis. Termasuk istri yang dia sayangi, yang dia kasihi, mengolok-olok dia, yang sebenarnya Ayub sangat mengharapkan support daripada istrinya. Tetapi apa yang didapatkan Ayub justru olokan. Masih setiakah engkau dengan Allahmu? Kutukilah Allahmu kemudian matilah engkau. Saudaraku, bagaimana penderitaan Ayub di sini, saudaraku. Tapi kita melihat dia percaya bahwa Tuhan ada bekerja lewat penderitaan yang dia alami. Itu sebabnya dia tidak putus asa. Dia hadapi semua penderitaan itu dengan tetap memandang kepada Tuhan, dengan tetap percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya endingnya kita melihat dia menyatakan di dalam Ayub 42 ayat 5, jikalau dulu aku mengenal Allah hanya lewat kesaksian orang lain, hanya lewat perkataan orang lain, tetapi sekarang justru melalui penderitaan, persoalan, masalah yang saya hadapi, saya mengenal Engkau, saya mengerti akan Tuhan. Kita lihat di sini, saudaraku, bagaimana penderitaan itu justru membawa Ayub semakin kuat di dalam iman percaya. Ini menjadi satu yang patut kita teladani, saudaraku. Dia tidak berputus asa sekalipun sudah semuanya diambil, bahkan kesehatannya saja terambil, saudara, karena dikatakan dalam firman Tuhan dari kepala sampai ujung kakinya mengalami akan penyakit, sehingga harus mengambil beling atau kaca menggarut-garut akan tubuhnya karena gatalnya. Tapi dalam semuanya, saudaraku, dia hadapi persoalan itu dengan tetap memandang kepada Tuhan, dengan tetap percaya kepada Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan tidak tinggal diam, saudara. Setelah dia menyatakan dalam Ayub 42:5, maka dikatakan dalam ayat setelahnya itu dikatakan maka Allah memberkati dia dengan berlimpah. Saudara, kita lihat bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang melihat kehidupan kita. Apapun yang kita alami, Tuhan tahu dalam kehidupan kita. Dia tidak hanya melihat, dia tidak hanya memperhatikan, tetapi dia bertindak, melakukan sesuatu sehingga kita boleh benar-benar rasakan bahwa kehadiran Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Suatu waktu, saudaraku, murid-murid setelah melayani orang banyak sampai sore hari, Yesus menurut murid-murid terlebih dulu menyeberangi Danau Galilea. Sementara itu Yesus menurut orang banyak yang begitu melimpah itu untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan Yesus berdoa di atas bukit. Apa yang terjadi, saudaraku? Dikatakan jam 3 dini hari, Yesus melihat bagaimana murid-muridnya yang sedang berada di dalam perahu menghadapi satu masalah, menghadapi badai, sehingga murid-murid itu sudah berusaha sedemikian rupa, saudaraku, tetapi mereka kewalahan. Yesus yang begitu jauh di sana di atas bukit melihat murid-muridnya. Dia tidak hanya melihat, tetapi dia datang berjalan di atas air dan menemui murid-murid. Saudara, kita lihat dalam jarak yang begitu jauh, Yesus bisa menembus pagi dini hari melihat murid-muridnya, memperhatikan apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dialami oleh murid-muridnya, dan dia tidak hanya melihat dan memperhatikan, tetapi dia bertindak,
Dia datang menghampiri murid-muridnya dan memberikan pertolongan. Saudara, inilah Allah yang kita sembah. Inilah Allah yang kita agung-agungkan, yang kepadanya kita menyerahkan kehidupan kita, tubuh, jiwa dan roh kita kepadanya. Bahwa dia Allah yang melihat, memperhatikan kehidupan kita, dan Allah yang bertindak. Sebab itu mari kita percaya sepenuh kepada Tuhan. Sekalipun saat ini sedang menghadapi penderitaan, masalah, persoalan, jangan berhenti hadapi penderitaan itu bersama dengan Dia. Dengan percaya bahwa Tuhan tidak pernah biarkan kita berjalan seorang diri di dalam menghadapi persoalan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini yang perlu kita camkan senantiasa. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Mengasihi artinya hidup sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Ini janji Tuhan, saudaraku. Bukan hamba Tuhan, bukan pendeta yang berkata. Tetapi Tuhan sendiri yang berkata. Dan ini yang kita mau klaim, saudaraku. Kita mau yakini benar-benar. Sebagaimana pengalaman murid-murid mereka alami pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku, di dalam Ibrani pasal yang ke-4 ayat 12, bukan Ibrani 4. Lupa tadi mencatatnya. Jadi di sana dikatakan bahwa di hadapan Tuhan itu tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, semuanya terbuka. Semuanya telanjang di hadapan daripada Tuhan. Nah, saudaraku, disinilah kita melihat bagaimana Tuhan kita begitu dahsyat, begitu luar biasa. Oh, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapannya. Kita melihat tadi murid itu begitu jauh, sudah berada di tengah-tengah danau Galilea. Sementara Yesus masih ada di bukit, tetapi dikatakan firman Tuhan, Yesus dapat melihat mereka. Dan menyatakan pertolongannya atas kehidupan murid-muridnya. Nah, saudaraku, hal yang sama Tuhan akan lakukan, Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita melihat tadi, dari apa yang saya sudah uraikan. Pertama, kita mau menyadari senantiasa bahwa di sekeliling kita ada persoalan masalah. Tapi kalau masalah persoalan ada datang dalam kehidupan kita, hadapi dengan berani. Dan yang ketiga, percaya kepada Tuhan bahwa Dia tidak biarkan kita seorang diri di dalam menghadapi persoalan yang ada. Dia mau menyatakan pertolongannya. Dia mau menyatakan dirinya atas kehidupan kita. Sehingga kita boleh melihat dan kita boleh mengalami kemenangan menghadapi persoalan masalah yang ada. Kita tidak merasa sendiri lagi. Tetapi kita merasakan bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Dan kalau kita sadari Tuhan itu dekat dengan kita, maka pasti hati kita akan tenang. Hati kita akan merasa damai. Hati kita akan merasa dikuatkan seperti yang dialami oleh Hagar tadi. Dia pulang ke rumah Sarah, dihadapi semua penderitaan yang ada dengan tetap percaya kepada Tuhan. Dan dia akhirnya boleh selamat melahirkan Ismail anak. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saya tidak tahu persoalan, masalah, penderitaan yang saudara hadapi saat ini. Tapi satu hal yang saya tahu adalah bahwa Allah tidak pernah biarkan kita sendiri. Bahwa Dia adalah Allah yang kita sembah, Allah yang melihat, memperhatikan, dan Allah yang tidak berhenti sampai melihat, memperhatikan saja. Tetapi Dia Allah yang
bertindak, menyatakan pertolongannya dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, sehingga kita boleh alami akan kemenangan yang daripada Tuhan. Saudara, saya ajak saudara membaca di dalam Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14, kita akan lihat sana. Ayat 24 mulai saya akan bacakan. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakar. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tenanglah, Yesus yang kita sembah ada bersama-sama dengan kehidupan kita. Ketika kita diperhadapkan kepada masalah persoalan penderitaan, dia ada bersama dengan kita. Tinggal kita mau imani, percaya bahwa dia akan menolong kita, membawa kita kepada kemenangan. Dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Saudara, kita bangun senantiasa kesadaran bahwa di dalam dunia ini ada banyak penderitaan. Tetapi satu perkara kita tahu, Allah ada bersama dengan kita. Allah melihat kita. Allah mengetahui apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan dia yang akan bertindak ketika kita tetap percaya kepadanya. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian, pertolonganmu. Haleluya. Glory Jesus. Haleluya. Haleluya. Glory Yesus. Kita arahkan mata kita kepada Tuhan. Kita percaya di dalam segala persoalan masalah yang kita hadapi, dia ada bersama dengan kita. Dia tahu, dia melihat apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Dan dia tidak hanya berhenti dalam melihat, tapi menyatakan pertolongannya atas kehidupan kita. Amin. Ya Yesus, haleluya. Amin. Jawaban hidup bagi kami Tuhan. Hatiku tenang Berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Hatiku tenang Berada dekatmu, Kau yang jawaban hidupku. benar Tuhan, Engkau yang jawaban bagi kehidupan kami. Hatiku Oh haleluya. berada dekatmu,
hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, memikat hatiku. Di saat aku tersandung lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan lagi, hatiku tenang berada dekat-Mu. Haleluya. Hatiku tenang Amin. Haleluya. berada dekat. Benar Tuhan, bahwa dengan dekat dengan Engkau kami boleh tenang. Meskipun ada badai, ada persoalan dalam kehidupan kami, Engkau yang menjadi jawaban bagi kehidupan kami. Hidupku, pertolonganku. Saya mengundang Bapak Suharyanto maju ke depan berdoa untuk firman Tuhan. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tersandung lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkaulah Al-Roy yang maha melihat. Engkau tidak pernah tutup mata. Glory bagimu Tuhan. Saat kami tidak melihat jalan dalam masalah yang kami hadapi, tapi Engkau melihat kami. Oleh sebab itu ajari kami menyelami apa yang sudah Engkau sampaikan pada siang hari ini. Pergumulan hidup tetap ada. Tolong kami untuk dapat menghadapinya, untuk tidak lari dari kenyataan, tapi menghadapi dengan menaruh harap kami kepadamu, ya Allah. Beri kami kekuatan untuk tetap memandang kepadamu, ya Tuhan. Dan kalau mungkin di antara kami yang saat ini hadir, ada yang menjerit hatinya kepadamu, mungkin malam Tuhan, Kau tidak tutup telinga. Engkau akan ulurkan tanganmu menopang mereka. Yang sakit Kau sembuhkan.
yang susah Engkau hiburkan. Yang menghadapi pergumulan berat, Engkau beri jalan keluar. Karena itulah Engkau El Roi yang Maha melihat. Dan ketika Engkau melihat, Engkau tidak berpangku tangan. Engkau ulurkan tangan-Mu untuk menolong. Terima kasih Tuhan untuk perjanjian-Mu pada siang hari ini Engkau sampaikan. Biarlah benih firman ini tumbuh dalam tanah hati kami yang baik. Terima kasih Bapak, memberkati Bapak Maruluan yang sudah menyampaikan firman-Mu, pakai hidupnya, membukakan rahasia-rahasia firman-Mu bagi jemaat-Mu yang ada. Dan setiap pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pada siang hari ini, kasih karunia-Mu bertambah-tambah. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan bagi Engkau, Allah kami yang hidup, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Petugas kolektan mempersiapkan diri. Kita nyanyikan satu pujian, bangkit, serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus, 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 maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis terletak, kalahkan tipu dayanya, dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus, 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 maju, nyalakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya, dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama yang Tuhan. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus, 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 maju, nyalakan kuasa-Nya. Kita buat iblis terletak, kalahkan tipu dayanya, dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama yang Tuhan. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Kita akan mendengar beberapa pengumuman lewat LCD. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu Jemaat GBTI House of Worship yang dikasihi Tuhan. Bersama saya Arif, berikut saya sampaikan kegiatan gereja kita selama sepekan ini. Ibadah ketiga akan digelar di Cabang Tugu pada pukul 16.15. Sekolah Minggu hadir setiap hari Minggu pada pukul 08.00 WIB
di gedung gereja untuk teens dan di gedung SAP untuk kids. Bulan Januari ini tema besar sekolah minggu adalah Siapakah Aku? Ditunggu kehadirannya ya anak-anak kids. Ibadah youth akan diadakan nanti sore pada pukul 18.00 dengan tema He Sees. Yuk adik-adik youth, ditunggu kehadirannya. Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, gereja kita akan mengadakan doa pada pukul 05.00 WIB. Mengundang para jemaat untuk bersekutu dalam doa Bidstone setiap hari Selasa yang akan diadakan di gereja pada pukul 18.00. Besok hari Rabu tanggal 18, ibadah kaum pria akan diadakan pada pukul 18.00 WIB. Tema ibadah kaum pria kali ini adalah memaksimalkan potensi pria dan akan dilayani oleh hambanya Bapak Irfan Hutagalung. Ayo, para pria cari tahu bagaimana agar kita memaksimalkan potensi kita, potensi yang kita miliki. Kami tunggu kehadirannya di ibadah khusus kaum pria besok hari Rabu. Setiap hari Jumat juga diadakan ibadah doa Bidstone di gereja cabang Tugu pada pukul 18.00. Kemudian pada hari Sabtunya diadakan ibadah wanita pada pukul 16.15 di gereja cabang Tugu. Pada lansia akan mengadakan ibadah Natal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 pada pukul 16.30 yang bertempat di gedung gereja. Mari para oma, opa dapat hadir untuk Natalan bersama. Bagi bapak, ibu, saudara yang sudah mempunyai rencana untuk melangsungkan pemberkatan pernikahan, dipersilakan untuk segera mendaftarkan diri pada P2N paling lambat 3 bulan sebelumnya. Formulir dapat diambil pada sekretariat gereja. Sekretariat gereja buka pada pukul 08.14 setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Khusus untuk hari Selasa dan Jumat, ada hamba Tuhan yang melayani saudara pada pukul 09 sampai dengan pukul 12 siang. Untuk informasi tentang ini, kesekretariatan bisa menghubungi nomor berikut. Sekian jadwal kegiatan gereja GBDI House of Worship sepekan ini. Kita bertemu kembali dengan penuh sukacita minggu depan di ibadah pertama pada pukul 06.00. Ibadah kedua pada pukul 09.00 dan ibadah ketiga pada pukul 16.15 di cabang Tugu. Tetap jalani protokol kesehatan yang ada, pakai masker, cuci tangan, dan tidak berkerumun. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, itulah kegiatan gereja sepanjang minggu. Dan adakah yang pertama kali datang dalam ibadah siang hari ini? Saya angkat tangan. Sorry, di belakang ada, yang tengah juga ada. Tuhan berkati untuk kehadirannya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dalam doa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus, Kepala Gereja, yang senantiasa memberikan perhatian bagi setiap kami. Mata yang tidak terbatas, yang memandang dari tempat ketinggian-Mu, apa yang setiap umat-Mu lakukan. Tuhanlah yang mengerti, Tuhan yang memahaminya. Dan bila ada hal yang kurang pas di dalam perjalanan hidup kami, Tuhan yang akan mengarahkan kami kepada jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dari tempat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya lawat bangsa kami, pulihkanlah keadaan bangsa kami, dan Tuhan yang menolong untuk pemerintahan yang ada pada saat ini. Bapak Presiden bersama wakil dan seluruh jajarannya, pemerintah tingkat pusat sampai daerah, Tuhan kiranya yang menolong, memampukan mereka dalam menjalankan roda pemerintahan untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan di tahun politik ini, kami doakan orang-orang yang tepat pada posisi yang tepat, kiranya persiapan-persiapan yang ada ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Tuhanlah yang akan memberkati bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami doakan untuk jemaat-Mu yang tidak dapat hadir, baik mereka yang sedang mengalami masalah, Tuhan berikan jalan keluar dari setiap masalah mereka, masalah keluarga, masalah pekerjaan, Tuhan kiranya yang menolong. Bahkan mereka yang sedang dalam kondisi kesehatan yang terganggu dan sedang dalam pemulihan, Tuhan kiranya yang memberkati, baik Bapak Tri, demikian juga Ibu Yulita Siam, demikian juga Bapak Heru, demikian juga Ibu Evi yang ada, ya Tuhan di Pingit. Tuhan, kedangkan tangan-Mu, ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, memberikan jamahan, kesembuhan dan pemulihan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa yang tidak terbatas itu, yang menjamah dan menyembuhkan mereka, nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Berkati setiap korban persembahan, bahkan mereka yang mengembalikan milik Tuhan. Engkaulah sumber segala berkat, yang memberi kekuatan, kesehatan, dan memberkati dalam setiap usaha pekerjaan, rumah tangga. Nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Memberkati semua yang telah terlibat dalam pelayanan pada sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau sebentar kami akan pulang, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan sejahtera Tuhan. Lakukanlah firman dengan setia. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan yang menyatakan berkat-Nya kepadamu dan menyatakan kuasa-Nya dalam sepanjang perjalanan hidupmu. Tuhan yang memberkati kekuatan dan kesehatanmu. Tuhan yang memberkati dalam rumah tangga dan keluargamu. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan serta studimu. Dan sekarang pulang dan terimalah berkat yang dilimpahkan oleh Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, dan oleh kuat kuasa dalam kekuatan kuasa Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa melindungi, menyertai dan memberkati kita sekalian dari saat ini dan sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, mari kita semua katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami teguhkan saudara sebagai bendahara di GPDI House of Worship, Hayam Murug, demikian juga cabang Tugu. Tuhan memberikan kemampuan, kesanggupan, Tuhan yang akan menolong, dan Tuhan akan memberkati dalam pelayanan yang baru ini. Turunlah kiranya berkat atasmu, berkat kekuatan, berkat kemampuan yang dianugerahkan Tuhan bagimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah bagi Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.